seluruh dunia. Semoga ini semua secepatnya terungkap. Ya, itu aja. Ya. Pengen nyampe sesuatu nggak buat apa? Masih istri ya berarti statusnya ya sekarang? Iya, masih istri. Akan tetap istri atau kemungkinan ke depan akan berpisah? Kalau saya gini bang ya, kalau memang sudah terbukti bersalah misal, Ya. Pasti bisa. ya pisah-pisah kan dia udah ngandang. Kalau ternyata tidak bersalah beliau, Itu saya belum bisa jawab di Belum sini bisa ya. Habis banyak pertimbangan mungkin. Kalau terbukti ya bersalah, pasti pisah. Tapi kalau memang tidak terbukti bersalah, saya belum bisa jawab. iya. Kira-kira pengen nyampein apa? Beliau kan sekarang nggak ketemu kan, tinggal di sana, dia pasti nonton gitu. Dengan keresahan dan dugaanmu ya, kamu pengen ngomong apa? Ya nggak perlu lah bang, Nggak perlu ya? nggak perlu. Cukup. Nggak pengen bilang, udah. Cuman saya sangat berterima kasih banyak kepada ayahanda saya yang selama ini saya sering bermasalah, selalu dia yang menerapkan kasih sayang terhadap saya. Dan menjadi penengah ya. Iya. Ya kalau pesan saya ya sama istrinya TNI ya, kalau ini ya, kalau memang merasa bersalah, jangan bertelet-telet, jangan bikin ribet. Kita lebih baik jujur untuk mungkin ada keringanan juga ya. Itu kalau memang, tapi ini megang dadu ya. Kalau memang benar merasa bersalah ya. Yang ditanyakan pihak kepolisian kepada klien itu terkait tentang masalah peristiwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan, dan hal itu klien kami membantah dengan adanya peristiwa hal tersebut, dan diduga hal itu tidak dilakukan oleh klien kami, dan itu ada dilakukan oleh orang-orang yang lain. Tuduhan yang dilakukan oleh warganet itu tidak benar, bahwasanya faktanya Ibu TR ini dan ayah korban ini hidup bersama-sama dan mengetahui kehidupan yang terjadi, dan hal itu diasuh bersama-sama korban itu. Seperti itu. Nah, untuk terkait masalah hal itu tidak pernah terjadi yang dilakukan oleh klien kami TR itu. Tidak pernah melakukan tindakan kekerasan hal apapun, dan dimana yang beredar juga pun itu terjadinya penyiraman dan dipaksakan untuk minum air panas itu tidak pernah dilakukan. Saya lagi panik-paniknya, itu saya demi Allah Rasulullah, kalau harus sumpah, itu saya tidak diniatkan untuk buka donasi kepada netizen semua, tidak. Itu karena ada teman-teman saya yang dimana Facebooknya masih berteman, tapi WA-nya sudah nggak berteman dengan saya, sudah nggak ada di saya gitu WA-nya, karena saya ganti HP gitu. Makanya saya tag ke teman-teman saya, itu pun saya nggak lama. Nah ini yang membuat saya keberatan, terus digoreng sama netizen, seolah-olah terkesan saya jadi ada asas pemanfaatan. Aji mumpung ya. Aji mumpung. Nah, saya mohon bantuan ke rekan-rekan media juga. Ini tolong dibersihkan. Jangan ada kesan ada asas pemanfaatan, terus ada aji mumpung seperti ini. Tidak ada. Itu saya kemarin dibuat khusus untuk teman-teman saya, bukan untuk keseluruhan netizen semua, tidak. Itu Pilu nih ya, suasana duka menyelimuti pemakaman NS Santri Sukabumi yang MD Gegara diduga mengenai Ibu Tiri, guys. Nah ini kira-kira seperti apa ayah yang tidak bisa melindungi anaknya? Benar ya, harusnya dia seorang ayah, seorang laki-laki harus bisa melindungi keluarganya ya, bukannya kawin cerai atau gimana, guys. Nah ini kira-kira info seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevi Rasan supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys ya. Sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Miris sekali aku dengarnya ya. Kalau dari penjelasan bapak nih katanya bukan yang pertama gitu ya. Kalau yang terjadi ini bukan yang pertama. Pernah juga ya kan laporan polisi karena ada pemukulan. Kok percaya kau masih ninggalkan anak kau yang masih kecil itu sama istri kau tuh yang baru tuh ya? Nah ini udah kesalahan kau menurut aku sebagai orang tua ya. Kalau udah kayak gitu terjadi sekali, jangan biarkan ada satu atap sama kita, biarpun itu dia anak angkatnya kah, bahkan istri. Kalau udah berani main tangan sama anak kita seperti itu, oh sorry ya, kalau aku laki aku coba-coba main tangan,
Aku yang menceraikannya, bukan dia menceraikan aku. Aku yang menceraikannya. Ya. Apalagi kau sebagai laki-laki, kau yang pantas menceraikan istri kau. Sekarang nasi udah dibubur, penyesalan kau itu gak akan selesai-selesai. Benar ya. Apa nih? Ayah kandung Nizam Syafi'i Sukabumi jadi sorotan usai minta donasi di Facebook. Kasus meninggalnya Nizam Syafi'i 12 tahun asal Sukabumi masih menyita perhatian publik ya. Nah, itu guys ya. Ada sempat-sempatnya gitu ya. Nah, namun di tengah suasana berduka, perhatian warganet sempat teralih oleh unggahan sang ayah Anwar Satidi yang membagikan permintaan bantuan melalui akun Facebook pribadinya dengan mencantumkan nomor dompet digital guys. Waduh, menanggapi peran tersebut, Anwar memberikan klarifikasi ya, menegaskan bahwa permintaan bantuan itu sejatinya ditujukan untuk sahabat dan kerabat terdekat, bukan untuk publik secara luas guys. Waduh, ia juga membantah tudingan memanfaatkan situasi dan berharap masyarakat tidak menilai hanya dari potongan unggahan yang beredar. Waduh, pintar sekali ini orang. Nah, ini Ajengan teh kering, ajengan teh kering ya. Stad teh guys. Obatin atau lobat teh guys. Obatin atau lobatin ngaji gitu. Tuh, itu lain pemajikan aku guys, inung aku guys. waduh. Si ABG nih guysnya. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri dengan perkara meninggalnya anak ya akibat kekerasan. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Pak Deddy Mulyadi prihatin atas kasus yang menimpa Nizam sehingga Nizam tiada. Dia menyatakan tidak mungkin seorang anak itu mau minum air panas dengan sendirinya terkecuali kalau dia dipaksa. Nah, dari kata dipaksa ini berarti memang ada benar-benar orang yang sengaja menyakiti Nizam, menganiaya hingga Nizam tiada. Pak Deddy Mulyadi malah menyuruh timnya untuk berkunjung langsung ke rumahnya atau bertemu dengan bapaknya Nizam. Ingin menyelidiki atau bertanya langsung sehingga nanti jangan sampai tenggelam kasusnya si Nizam bersama dia yang sudah tiada ini. Sehingga nanti akan benar-benar ditunjukkan. Nah, ada lagi yang sangat mengejutkan. Seorang bapaknya ini, Bapak Nizam, saat podcast bersama Densu, dia podcast dengan Denny Sumargo. Dia menyatakan ada kejanggalan juga pada saat dia pulang. Sebenarnya anaknya ini memang disuruh tidak tinggal di rumah, yang anak angkat dari ibu tiri ini ya. Nah, anak angkat ibu tiri ini sudah kelas 3 SMA. Pada saat kejadian itu, sebelum kejadian, memang dia pernah memergoki si anaknya ini, kata Bapak Nizam ini ya, kata Bapak kandung Nizam, si anak angkat ibunya ini yang 3 SMA ini, keluar dari kamar dengan memakai kolor, dengan pakaian kolor saja atau tidak memakai pakaian lengkap. Pada saat si ayah ini bertanya, dinyatakan dia memijat ibu tirinya karena masuk angin. Nah, dari situ sudah muncul kecurigaan. Namun tidak bisa disangkut pautkan karena dulu memang belum ada bukti seperti sekarang. Belum ada yang dikaitkan mengenai hilangnya si Nizam sekarang, hilangnya nyawa si Nizam. Nah, semenjak Nizam ini tiada, barulah disangkut pautkan. Oh, berarti ada suatu yang tidak bisa, suatu rahasia besar yang mungkin memang harus ditutupi oleh ibu tirinya. Sehingga kemungkinan menurut bapaknya Nizam, pelakunya selain ibu tirinya, mungkin kakaknya ini juga terlibat. Kakak Nizam atau yang merupakan anak angkat dari si ibu ya, ibu tiri Nizam ini, yang dulu memang mereka di satu rumah, namun dikarenakan suatu perjanjian bahwa anak itu supaya tidak, semenjak ada kekerasan setahun yang lalu, Nizam kan pernah mendapat kekerasan dari ibu tiri, pernah dilaporkan di pihak kepolisian sana. Nah, semenjak mereka ini melaporkan bahwa ada tindak kekerasan tadi, mereka ini disuruh
keluar dari rumah. Si Nizam masuk pondok dan kakaknya juga disuruh mondok. Nah, pada saat bapaknya yang pulang itu tiba-tiba karena anak angkat ini sudah pulang dahulu, sudah pulang ke rumah. Nah, ada apa gerangan? Apakah memang ada kong keli kong, ada asik-asik antara ibu tiri Nizam dengan kakaknya Nizam atau anak angkat ibu tersebut. Kasus ini semakin panjang bergulir. Semoga nanti cepat terungkap. Apalagi ini KDM, orang tertinggi Bapak Gubernur Jawa Barat, karena dia ingin menuntaskan kasus ini, ingin diselidiki lebih lanjut katanya, karena mereka ini merupakan warga dari Pak KDM. Dia Tuh ya, KDM nggak mungkin Nizam nggak berontak pada saat disuruh minum ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya dari kasus kematian dari Nizam ini? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dibantu subscribe Oke Keverasa supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Sekian dan see you guys.